warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'lima li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ada'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman dari MES Jakarta Selatan, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa melanjutkan kembali kajian bulanan kita. Ini sudah memasuki pertemuan keempat ya, bersama dengan guru kita, Syekh Ustadz Nur Fajri Ramadan. Dan tema yang diangkat pada malam hari ini yaitu adalah aneka opsi Islamic financing ya. Itu adalah tema yang sangat menarik dan tadi sudah di-share oleh Ustadz Fajri tentang beberapa materi. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu kepada beliau untuk menjelaskan. Nah, tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih banyak, Syekh Metro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam. Rasulillah. Eh, Alhamdulillah ini kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita membahas dasar-dasar ekonomi syariah. Kali ini kita membahas konsep dasar permodalan syariah. Eh, tentu saja orang yang mau mengadakan mau berusaha, mau membuka usaha, dia jika tidak memiliki modal sendiri, maka dia mencari modal. Dan ada tiga opsi dasar mencari modal untuk usaha. Yang pertama disebut dengan musyarakah, yang kedua disebut dengan dorobah, dan yang ketiga disebut dengan qard hasan. Atau kadang diistilahkan dengan qard saja. Karena qard dalam syariat Islam pastilah qard hasan, bukan qard yang ribawi. Dan apa yang kita kaji malam ini insya Allah berkisar pada tiga hal ini sebagai pembahasan dasar. Insya Allah dalam setengah jam ke depan saya akan kupas, kemudian waktu yang tersisa saya akan persilakan untuk diadakan diskusi. Mula-mula kita bahas dulu musyarakah, di mana dasar hukum musyarakah setidaknya eh, tiga produk hukum. Yang pertama adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 8 tentang pembiayaan musyarakah. Yang kedua adalah Fatwa DSN MUI juga nomor 114 tentang akad syirkah. Jadi musyarakah dan syirkah itu dua istilah yang maknanya sama. Makanya di standar syariah standar IOV ini dokumen hukum yang ketiga, nah, AAOI FI atau orang Arab guru-guru saya menyederhanakan menyebutnya IOV dan pusatnya di Bahrain di Al-Manama, ibu kota Bahrain. Itu ada standar syariah nomor 12 tentang musyarakah. Yang diberi dua nama, syarikah atau musyarakah. Syirkah sendiri tulisan Arabnya kan begini ya. Nah, ini bisa dibaca syarikah, bisa dibaca musyarakah. Sudah saya kirimkan filenya. Syariah standar ada yang berbahasa Arab, yang saya kirimkan yang versi berbahasa Inggris dan berbahasa Inggris merupakan salah satu terjemahan awal eh, standar-standar IOV. Sekarang sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan beberapa bahasa lain. Tapi saya simpulkan menjadi tiga poin penting. Yang pertama adalah bahwa dalam musyarakah modal dari kedua belah pihak. Artinya kita saat musyarakah, kita mau buka usaha, maka kita mencari partner, mencari mitra, hanya mitra syarik. Jadi pihak di sini disilahkan dengan syarik. Atau bahasa Indonesia apa tadi? Mitra. Jadi kita mencari mitra umpama satu orang lagi, dan kita dengan mitra kita tersebut saling memberikan modal. Ya, jadi kalau ada Budi dan Doni,
Budi ingin berusaha, membuka usaha, umpamanya apa? Misalnya usaha bebek goreng, gitu ya. Jadi berhitung bahwa kalau mau buka usaha bebek goreng, maka butuh modal 10 juta misalnya. Sudah dihitung lah segala macam. Tapi ternyata uangnya hanya 5 juta. Uangnya hanya 5 juta. Padahal butuh modal 10 juta. Dan di mana Budi mencari tambahan 5 juta tersebut? Nah, kalau pelajaran kita malam ini bisa dari tiga cara. Salah satu dari tiga cara. Musyarakah, mudharabah, qard hasan. Sebutlah, kita contohkan musyarakah dulu. Dia mencari mitra. Ketemu Doni, kawan dia misalnya waktu SMA. Don, gue mau buka usaha bebek goreng nih. Masih kurang modalnya. Kata Doni, iya juga ya. Gue juga ada waktu senggang nih. Kita sama-sama usaha bebek goreng aja. Main kan bebek goreng bukannya sore-sore kan. Ya gue bisa kerja pagi dulu sampai ya siangan gitu ya. Menjelang sore ntar gue pulang. Gue ikut jaga stand lah. Jaga warung. Oh ya udah. Kata Doni, Bud, ente udah punya modal berapa? Oh, gue udah punya modal 5 juta. Total emang berapa kita butuh? 10 juta. Oke, 50-50 dah. 5 juta, 5 juta. Maka jadilah 10 juta ini isinya adalah kumpulan dari 5 jutanya Budi dan 5 jutanya Doni. Modal dari kedua belah pihak. Masing-masing disebut syarik, ya, mitra. Siapa yang bekerja? Nah, usaha dalam musyarakah dilakukan pada asalnya oleh kedua belah pihak. Dan pada asal juga pembagian tugasnya itu berimbang. Tapi boleh disepakati bersama, Pak Bud. Pokoknya kalau hitung-hitung duit kayak keren jago dah. Kembalian apa segala. Tapi gue jago masak. Gue aja yang masak. Oh ya udah nggak apa-apa Don. Nanti gue yang ngelayanin pelanggan. Gue bungkus-bungkus apa segala. Promosi medsos juga gue yang lakuin dah. Nah, maka mereka menyepakati bersama apa usaha atau tersebut kerjanya. Karena pada akhirnya kerja dua-duanya. Terus, nanti kalau untung bagaimana? Keuntungan dan kerugian pada asalnya didasarkan pada persentase modal masing-masing. Jadi Budi berapa persentase modalnya yang disumbang oleh Budi? Berapa tadi? 5 juta dari 10 juta berarti lima puluh 50%. persen. 50%. Sama, Doni juga 50%. Berarti pada asalnya, keuntungan nanti dibagi. Misalnya bulan pertama profitnya adalah 6 juta. Misalnya. Bulan pertama 6 juta. Berarti gimana? Berapa untuk Budi? 3 juta. 3 juta. 3 juta. Dan untuk Doni 3 juta. Pada asalnya pada asalnya berdasarkan persentase masing-masing. Jadi makin besar modal yang diberikan oleh salah satu mitra, berarti makin besar juga dia lebih berhak atas keuntungan nanti. Kalau rugi nanti gimana kalau rugi? Ya udah tanggung rame-rame berdasarkan persentase modal yang tadi diberikan. Kalau 50-50 berarti keuntungan kerugian di share juga. Umpama ternyata bulan pertama rugi 4 juta. Umpama minus 4 juta. Maka 4 juta ini kerugian ditanggung siapa? Ya udah 2 juta. 2 juta ditanggung Budi dan 2 juta lagi tanggung Doni. Kayak gitu. Tapi boleh nggak disimpangi dengan kesepakatan? Boleh. Bahkan keuntungannya pun berjenjang, bisa berjenjang. Misalnya kita bahas dulu yang disimpangi dengan kesepakatan bersama. Misalnya B dan D setelah melihat pembagian tugas tadi,
Pembagian kerjanya. Kayaknya kata B, kayaknya kerjaan ente lebih berat dah. Dan ente dapat 60% deh dari keuntungan. Aneh 40%. Boleh juga, nggak apa-apa. Ada pun yang berjenjang tadi, kan maksudnya misalnya jika ya keuntungannya eh, di bawah 100 juta maka 50-50. Jika keuntungan di atas 100 juta maka 40 juga boleh. Ya, itu yang difatwakan dalam fatwa DSN. Demikian mungkin perlu saya tampilkan sebentar. Dan ini bagian penting ya. Satu bagian penting yang umumnya dalam fikih madzhab Syafi'i klasik yang tidak terlalu disinggung. Ya. Jadi keuntungan dan kerugian gimana kalau tentuan pembagiannya? Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan nisbah persentase yang proporsional atau nisbah kesepakatan. Ya, ada dua opsi. Opsi pertama apa? Nisbahnya berdasarkan proporsional, berarti berdasarkan persentase. Ya, kalau modalnya 60-40, keuntungannya 60-40. Atau nisbah kesepakatan, atau berdasarkan kesepakatan. Meskipun modalnya 50-50, tapi disepakati pembagian untungnya 70-30, boleh. Dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal, yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu. Gimana contohnya? Misalnya, kata Budi, Don, kalau nanti ada untung, maka 5 juta buat ente, sisanya buat aneh. Gimana? 5 juta buat Doni, sisanya buat Budi. Pertanyaan saya, masuk nggak nih terhadap aturan yang dilarang oleh DSN? Masuk nggak tuh? Jadi kata Budi apa? Don, kita sepakat ya. Kalau 5 juta buat siapa? Doni. Sisanya buat Budi. Boleh Tidak, nggak kayak gini? tidak boleh berarti. Nggak boleh. Tidak boleh. Langgar. Fatwa DSN yang ini. Nah, hikmahnya apa kira-kira? Kalau secara reason, logika berpikir kita dalam bidang ekonomi, kira-kira apa hikmahnya? Ada gorornya, Ustaz. Ada goror, yang ketidakjelasan. Kita udah pernah bahas Tidak itu. jelas. 2 kali tentang goror. Gimana nggak jelasnya? Kan jelas, Doni 5 juta, sisanya buat Budi. Jelas. Dan nggak jelas di mana? Jawaban goror bener ya? Saya cuma mau ngajak berpikir aja. Hmm. Kalau dapatnya kurang dari 5 juta, Nah iya. Kalau dapetnya kurang dari 5 juta, buat siapa? Buat Doni semua. Umpama dapat 4 juta. Buat siapa keuntungan tuh 4 juta tuh? Buat Doni doang. Budi dapat nggak? Nggak dapat. Kalau 5 juta untungnya, Doni berapa? 5 juta. Budi nol. Kalau 6 juta, Doni 5 juta, Budi 1 juta. Kalau 100 juta, Doni 5 juta, Budi. Nah, ya 100 juta untungnya. Doni 5 juta, Budi berapa Budi? kita 95. 95 lah. Ini namanya ketidakjelasan dalam berangkat. Berpotensi merugikan salah satu pihak. Kadang yang rugi Doni, ada yang rugi Budi. Mungkin lebih sering merugi Budi. Misalnya, nggak boleh jadi. Ada jumlah tertentu, jumlah mainannya harusnya proporsional. Tapi nomor 3 penting nih. Salah satu syarik boleh mengusulkan jika keuntungannya melebihi jumlah tertentu. Jadi udah ada kesepakatan nih, 50-50. Kemudian berjenjang. Oh, jika ternyata tadi 100 juta, jika di bawah 100 juta, 50-50. Di atas 100 juta, maka persentasenya berubah, nggak apa-apa. Boleh juga. Atau udah ada persentase. Jika keuntungan
lebih jumlah tertentu, kelebihannya ke salah satu, boleh. Nah, ini poin ketiga, saya tadi bilang jarang dibahas di fikih, di pesantren-pesantren fikih. Umumnya banyak majelis, tapi ini fatwa DSN MUI. Itu penting. Dan fatwa DSN MUI juga, ini salah satu perbedaan dengan madhab Syafi'i juga, membolehkan modal usaha tidak selalu berbentuk harta. Modal usaha bisa berbentuk harta, bisa berbentuk keahlian atau keterampilan, skill, bisa juga berbentuk reputasi. Ya, boleh itu semua. Tapi jangan lupa nanti no di apa namanya? Diperjelas berapa, ditakwim, taksir harganya. Jadi kalau misalnya dia menyumbangnya benda, saya menyumbangnya mesin ya atau gerobak ya, maka dikuantisasi, diperkirakan berapa harganya kira-kira. Oke, juga kalau skill juga sama diperkirakan berapa skill tersebut harganya. Kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia, kalau modalnya skill itu dianggap sebagai modal harta terendah. Dan ini satu hal yang nggak disetujui dalam pandangan syariat. Dalam pandangan syariat, modal berupa skill itu nggak langsung dianggap sebagai modal dengan penyertaan modal dengan nominal harta terendah. Nggak disamakan begitu, tapi diperkirakan sekalian berapa. Kalau diuangkan jadi berapa dibesarkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sudah jelas tentang musyarakah? Gimana juga ada pertanyaan tentang musyarakah? Silakan. Kalau nggak saya lanjut dulu. Ini tadi ya udah kita bahas. Jika ingin tambahan informasi, melihat ke dokumen-dokumen ini. Opsi kedua, jadi ada berapa opsi? Opsi dasar ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Musyarakah, nomor dua. Mudharabah, nomor tiga. Qard Hasan. Musyarakah, mudharabah, Qard Hasan. Sekarang mudharabah. Harus fokus karena mudharabah beda dengan musyarakah. Dua-duanya boleh. Opsi yang beragam, sama-sama boleh. Masing-masing ada plus minusnya. Jadi saya sebutkan plus minusnya masing-masing. Jadi memang kalau ada pertanyaan, mana model terbaik untuk mencari modal? Ya, tentu saja masing-masing ada plus minus. Dari tiga-tiganya masing-masing ada plus minus. Kalau mudharabah, konsepnya dulu. Nanti plus minus di akhir. Insya Allah. Modal hanya dari sohibul mal. Ini modal dari salah satu pihak. Dalam hal ini modal hanya dari yang disebut sohibul mal atau penyedia dana. Ini istilah sohibul mal, istilah dalam fatwa DSN MUI. Umpama Budi, dia punya duit tapi dia udah nggak punya waktu bekerja. Punya duit banyak orang kayak gitu, anak-anak muda. Punya duit tapi nggak punya waktu. Sayang dong uangnya hanya ditabung aja misalnya. Dia mau investasikan. Tapi ya dia melihat, oh ada kawannya nih yang punya waktu lebih tapi nggak punya harta untuk menjadi modal usaha. Maka dia panggil Don, ente kerja haus kan Don? Aduh aneh masih serabutan. Ah gini aja Don, aneh punya modal 10 juta. Modal dari B berapa? Dari Budi 10 juta. Aneh modalin ente ya. Siap Don. Siap Bud. Nah, berarti modal dari siapa? Sohibul Mal. Siapa Sohibul Mal dalam hal ini? Budi. Yang kerja siapa yang kerja? Hanya Doni. Mudorib. Ingat, kalau tadi kan sama-sama bermodal, sama-sama berusaha, sama-sama bekerja. Kalau ini enggak. Modal satu arah, satu pihak, kerja juga satu pihak. Jadi yang modalin hanya Budi, yang kerja hanya Doni. Kan Budi nggak punya waktu, punya duit doang. Doni punya waktu, punya skill, nggak punya duit. Itu gimana keuntungannya? Nah, kalau tadi kan keuntungan pada asalnya berdasarkan persentase modal masing-masing. Kalau ini kan nggak ada modalnya nih. Maksudnya Doni nggak ngasih modal sepihak.
Maka langsung keuntungannya dibagi sesuai dengan prosentase yang telah disepakati. Lagi-lagi harus pakai prosentase agar nggak terjadi tadi ya ketidakjelasan yang ada di kasus sebelumnya. Kalau 5 juta untungnya buat Doni, sisanya buat Budi. Nggak boleh gitu. Sepakati umpama 40%, 60%. Untungan dibagi dengan persentase yang telah disepakati. Kalau rugi gimana? Dilihat. Ruginya kalau secara finansial ini, uangnya habis misalnya. Habis uangnya, usahanya gagal ya udah. Maka rugi finansial hanya ditanggung sohibul mal. 10 juta nih, sorry. 10 juta nih, kalau Doni udah bener-bener serius kerjanya. Tapi ya rugi ya, 10 jutanya angus. Nggak menghasilkan apa-apa. Bangkrut usahanya. Usaha tadi bebek goreng ya. Doni mesti ganti nggak 10 jutanya? Gimana? Tidak harus mati. Enggak, nggak ganti. Terus siapa yang menanggungnya? Budi aja, selaku penyedia dana. Sohibul mal. Oh enak banget Doni dong. Bangkrut, Budi dong yang nanggung. Ntar dulu. Doni nanggung kerugian juga nggak? Gimana? Nanggung rugi juga nggak Doni? Jawabannya, iya. Tanggung. Iya, apa kerugian apa yang ditanggung oleh Doni? Rugi apa dia? Usaha yang dikeluarkan, tenaga. Rugi tenaga, waktunya. Gitu. Ya dia udah kerja capek-capek jualan, karena usahanya bangkrut, dia nggak dapat apa-apa. Capek waktu, capek tenaga. Setidaknya, tapi ada risiko yang di-sharing kan. Oh, kalau finansial kerugiannya hanya Budi ya, Nang. Budi sebaliknya, dia nggak capek waktu, nggak capek tenaga, dia nggak habis waktu, nggak capek tenaga. Jadi kerugiannya adalah kerugian finansial. Nah, pada akhirnya sama seperti musyarakah, mudoroba juga simbiosis mutualisme. Masing-masing untung sebenarnya. Budi untung, dia dapat pemasukannya nggak deh? Tiap bulan bisa 40% dari keuntungan. Padahal dia ongkang-ongkang gitu. D juga untung. Kenapa? Karena dia dapat modal segar. Dia bisa menjalankan usaha dan dengan keuntungan yang alhamdulillah dia deal-dealannya mantap ya 60-40 misalnya. Ya kalaupun yang lain 20-80 misalnya juga nggak masalah. Yang penting dia dapat ada pekerjaan. Nah umumnya dibandingkan musyarakah, mudharabah ini lebih bersahabat buat anak-anak muda. Kalau dia jadi mutoribnya, dia berkawan lah dengan senior-senior, para ya orang-orang yang lebih senior dari dia, yang uang lebih banyak, tapi waktunya lebih terbatas, bisa dimanfaatkan cara mengajukan proposal bisnis misalnya. Minta akad mudharabah. Kalau musyarakah berarti kan harus sama-sama memberikan modal. Nah, belum tentu anak-anak muda fresh grade punya modal seperti itu. Tapi kalau mudharabah gitu. Juga kelebihan daripada musyarakah, kalau musyarakah dua-duanya bekerja. Itu pada asalnya, walaupun dapat disepakati bekerja salah satunya lebih berat misalnya. Tapi pada akhirnya semuanya bekerja. Tapi kalau mudharabah yang bekerja salah satu pihak saja. Itu solutif untuk orang seperti Budi di kasus ini ya, yang dia punya banyak uang tapi tidak punya waktu atau tidak punya tenaga atau tidak punya skill, umpama. Bisa jadi kan ada. Dan Nabi SAW waktu menjualkan barangnya Khadijah itu statusnya akad mudharabah. Demikian kata para ahli fikih. Nabi SAW akadnya mudharabah. Jadi Nabi SAW hanya menjualkan apa? Barang-barang Khadijah, ya. Modal dari Khadijah. Tapi ada kesepakatan pembagian keuntungan. Itu ya. Ada pertanyaan tentang mudharabah? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini penanya dari Pak Haidar. Silakan. Yes, terkait mudharabah. Misal si hmm, mudharib pengelola request untuk dikasih salary. Saya pernah dengar waktu itu, boleh apa tidak nggak ya?
Jadi selain dapat keuntungan, misalkan ada kesepakatan dari eh, penyedia dana atau saibul malnya, misalkan saibul malnya minta, oke 90% saya dapat keuntungan gitu. Kamu dapatnya 10%, yang pengelola, tapi juga dikasih gaji. Itu boleh tidak ya? Makasih. Ya. Jadi pada asalnya mudorobah itu tidak mengenal konsep gaji seperti itu pada asalnya. Artinya eh mudorib ya dia bekerja all out. Kalau dia gagal ya tadi yang kerugian tidak dapat apa-apa. Kalau dia berhasil dia dapat sesuatu. Nah, tapi kalau yang dimaksud tadi itu sebenarnya dia modifikasi dari mudorobah ya. Bentuknya pada akhirnya adalah campuran mudorobah dengan ijaroh. Dan nanti ini sebenarnya malam ini kita hanya bahas konsep dasar. Tapi ini nggak apa-apa karena sudah ditanyakan. Artinya nanti ada dua akad. Akad pertama akad apa? Mudorobah ini. Bersih Hmm, nggak ada upah. Akad hmm, kedua akad ijaro dia disewa jasanya. hmm, Ya, jadi dipisah akad jasanya di mana tentu saja berarti nanti ada hak dan kewajiban tambahan pada diri Doni ya. Gitu. Karena dia sekarang disewa juga. Cuma ini penyimpangan dari aturan standar. Demikian, wallahu alam. Jadi ada dua akad di situ. hmm. Oke, begitu Pak Haidar. Ada lagi Sama izin pertanyaan? izin tanya lagi, Silakan. terkait akad musyarakah. Ya. Hmm, kadang kan di bisnis itu mungkin kesepakatan awal, oh let's say tadi ada contoh 10 juta bagi dua, 5 5 juta 5 juta, dan juga tanggung jawabnya dibagi setengah-setengah gitu. Ya. Terus mungkin di kemudian hari, misalkan setelah 1 tahun, salah satunya mungkin si Budi memutuskan untuk ada side job lah, sehingga dia nggak bisa 50-50. Akhirnya kesepakatan ulang. Nah, kesepakatan ulang tersebut, misalkan nggak ketemu titiknya, itu gimana ya, Ustadz ya? Untuk Ya. akhirnya eh, agreement-nya tuh nggak ketemu deadlock gitu. Itu gimana? Ya. Ya kalau memang deadlock begitu, ya bisa ada opsi bubar musyarakah. Boleh. Nggak Hmm, apa-apa. Udah kita berarti nggak sejalan lagi nih. hmm, Ya, hmm, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. hmm, 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 Karena kalau dipaksakan nanti merugikan salah satu pihak ya. Nggak. hmm, Ya kalau bisa dicarikan win-win solutionnya bagus. Tapi kalau nggak mentok ya udah nggak apa-apa. Musyarakah mudoroba ini masing-masing bukan akad seumur hidup. Boleh ketika udah nggak sejalan lagi, ya udah diputus. Demikian. ada konsep jual beli saham existingnya, misalkan ya kan dari awal kita udah, misalkan Budi udah bilang saya Ya. nanam 5 juta nih, 50%, kamu harus bayar, kalaupun mau ambil alih ya kamu bayarkan dong gitu, Oh, atau betul, bisa, tapi betul. bisa Ah, ya, bisa begitu. tapi Jadi, kesepakatan baru lagi, misalkan karena udah 1 tahun jalan, ini nilainya naik nih dari iya, 5 juta, benar-benar. Kayak gitu, bisa benar. bisa Betul. ya gitu ya. Heeh. Heeh. Hmm. Itu lebih baik ya daripada Ya, ya. selesai dengan musuhan, lebih baik Hmm, selesai hmm, dengan kayak gitu, win-win solution. boleh ya Ustaz. Oke, Heeh. makasih ya Ustaz. Ya, untuk kasus-kasus besar, mungkin kalau kita main 10 juta, 5 juta ya nggak ada apa-apanya ya kalau di Hmm, dunia usaha. Untuk kasus-kasus besar, ada kasus-kasus itu yang harus melibatkan namanya Badan Arbitrase Syariah Nasional. hmm, Nah, jadi ada yang apa menengahinya ya, di antar hmm, bisa bersengketa ke sana. Lebih bagus daripada langsung ke pengadilan. Kadang-kadang ada juga yang main pengadilan ya. Sangat hmm. sayangkan. Makanya, oh ya kalau musyawarah kamu dorobab, kalau ke pengadilan apa? Negeri atau pengadilan agama? Pengadilan agama. Sejak Hmm. tahun 2013 itu harus ke pengadilan agama. Itu salah satu Hmm. perkembangan terbaru. Makanya hakim-hakim pengadilan agama itu eh, banyak yang di training sejak tahun 2013 tuh. Ada 10 tahun kira-kira dikirim ke Sudan, ke Arab Saudi, di Indonesia diklat terus gitu. Karena memang ada perkembangan bahwa akad-akad syariah musyarakah mudharabah
Terutama yang melibatkan lembaga keuangan syariah itu diselesaikannya mesti di pengadilan agama. Dan mereka nanti ngerti menerapkan aturannya berdasarkan fatwa DSN. Udah begitu. Jika diperlukan. Oke, ada lagi pertanyaan dari selain Pak Haidar? Terima kasih banyak Ya, Pak Haidar. iya, iya, makasih Ustadz. Bisa kalau Oke, Ustadz boleh tanya Ustadz? silakan, silakan. Siapa ini sebentar saya Saya cek. Emil Ustadz. Pak Emil, silakan Pak Emil. Ya kalau misalnya kita ada modal project financing gitu ya, itu lebih cocok pakai yang nomor satu atau nomor dua ya? Eh, Misalnya kita ingin membiayai, artinya perusahaan misalnya butuh modal untuk bisa memulai produksi misalnya. Kemudian dari biaya untuk produksi itu tadi, sebagian diambil dari investor, sebagian lagi dari pemilik saham misalnya. Kemudian nanti dari hasil penjualannya uh, dijanjikan misalnya 50% akan dapat nisbahnya gitu keuntungannya. Nah, hal seperti itu cocok di metode yang pertama atau yang kedua, atau apakah tadi menjanjikan sesuatu nisbah yang dengan jumlah persentase tertentu itu menjadi sifatnya tidak syariah lagi. Oke, Mungkin ada beberapa pertanyaan. Terima kasih. baik. Terima banyak Pak Emil. Jadi kalau udah perusahaan jalan, kemudian dia butuh tambahan biaya, tambahan dana, biasanya musyarakah. Musyarakah itu bentuk penerapannya adalah dia jual apa? Saham. Itu musyarakah sebetulnya. Artinya kan dia ngajak yuk yang mau ikut-ikutan bermodal juga, nyumbang modal. Maka nanti di pertemuan berikutnya, akhir bulan ini insya Allah, kita naikin nih pembahasannya. Salah satunya nanti ada pembahasan tentang saham. Dimana konsep dasar saham itu adalah konsep musyarakah, bukan mudorobah. Walaupun di mudorobah juga ada hubungan, tapi lebih kepada musyarakah. Gitu. Kalau misalnya tidak Nah nanti, terjadi nah penjualan equity, hanya penyertaan modal aja untuk kemudian dibagi hasil dari hasil penjualannya, boleh juga, itu bisa bisa juga kan? bisa juga nggak apa-apa. Nah, Bisa juga. Yang penting tadi oke. pada asalnya dia keuntungan yang diperoleh nisbahnya berdasarkan besar modal yang dia sertakan. Tapi misalnya dia, oh enggak, punya Ya, kesepakatan ya, baru istimewa gitu ya, mungkin modalnya berupa apa, atau dia ya. seorang, ya apalah, orang yang beda dari orang biasa, misalnya ada kesepakatan di antara seluruh mitra, bagaimana kalau dia dikasih keuntungan nisbahnya ya, presentasinya lebih besar, boleh juga. Oke, jadi artinya dijanjikan satu persentase di awal itu diperbolehkan ya? Betul, betul. Justru memang Oke. begitu, konsep musyarakah mudharabah adalah adanya presentasi yang jelas di awal. Nggak boleh nggak jelas. Nggak boleh pakai angka aja, nggak boleh. Misalnya nanti dapat 5 juta. Nah, ngapain 5 juta? Ya, tadi udah kita Hmm, sebutkan kenapa itu dilarang. Karena akan merugikan salah satu pihak, membuat ketidakjelasan, besar potensinya sengketa, dan seterusnya. oke. Baik, Oke, baik. makasih Ustaz. Sekarang kita lanjut dulu, nanti saya buka lagi pertanyaan. Terakhir, nah ini paling sederhana. Qard Hasan ya. Qard Hasan itu modal dari mukrid istilahnya atau kreditur. Ya, pinjem minjem aja. Budi datang ke Doni, maaf, Doni aja yang datang ke Budi. Bud, saya minjam uang 10 juta. Buat apa, Don? Buat buka usaha bebek bakar. Ya udah, yemin. Nanti balikin ya 10 jutanya lagi. Siap, ini kan utang. Tenang aja, Bud. Nah, pertanyaan saya, semua mungkin bisa nebak jawabannya. Terlepas Doni untung berapapun, rugi berapapun, berapa yang harus diberikan nanti oleh Doni kepada Budi? Berapa? 10 juta. 10 juta fix, bersih. Ya, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Ya kalau Doni mau memberikan kelebihan sukarela, boleh nggak? Tidak disyaratkan sebenarnya, boleh nggak? Wah, karena Budi udah baik banget nih nyelamatin gua nih dengan izin Allah ya. Saat gua nggak punya duit buat usaha, habis di PHK, dia ngasih pinjaman 10 juta, usahanya sukses. Wah, ya udah dah, dilebihin jadi 12 juta. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sunnah bahkan hukumnya. Bahkan hukum sunnah. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadis riwayat Muslim, sebaik-baik kalian adalah ya
Ahsanukum qadaan, yang paling baik ketika membayar utang. Kalau kurang misalnya, Doni nggak bisa balikin 10 juta. Kata Budi, udah dah, nggak apa-apa, 8 juta aja. Boleh nggak? Boleh juga. Jadi misalnya, berarti Budi merelakan sebagian utangnya nggak dibayar, nggak apa-apa. Bahkan kalau Budi bilang, udah Don, nggak usah dibalikin, boleh nggak? Boleh. Boleh juga. Jadi pokoknya court, utang. Dan sebenarnya nggak usah pakai Hasan, udah nggak apa-apa, saya bilang tadi ya. Tapi sering ditambahkan Hasan, kenapa? Karena ada court ribawi, court riba. Gimana court riba? Dipinjemin 10 juta, gimana? Dengan syarat, balikinnya nanti berapa? Tambah. Ada tambah 11 juta harus. Nah, ya nggak boleh nih. Jadi uang modal yang diutangkan harus dikembalikan sama persis. Biasanya ini muncul pertanyaan, ya. Apakah berarti Islam nggak mengenal konsep bahwasanya waktu itu punya nilai ekonomis? Jawabannya Islam mengenal konsep tersebut. Tapi bukan pada akad utang piutang, bukan pada akad qard. Karena akad qard, utang piutang itu dibangun di atas prinsip yang satu butuh. Jadi hubungan-hubungan sosial. Akad-akad sosial tidak ada unsur komersialnya di situ. Sosial. Bantuin orang 10 juta ya 10 juta. Tapi kalau akadnya adalah jual beli nyicil, boleh nggak? Cash 10 juta, nyicil 11 juta, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena akadnya dari awal bukan akad sosial, tapi akad komersial, which is jual beli. Nah, ini Arab penting diketahui. Jadi jangan sampai muncul pandangan Islam tidak mengenal nilai ekonomis pada waktu. Enggak, Islam mengenal. Tapi dibatasi pada akad-akad komersial. Nah, ini titik tengah dari dua ekstrim. Ada ekstrim pertama, tidak mengenal nilai ekonomis waktu. Dan itu nggak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya maaf, waktu punya nilai ekonomis. Ekstrim lain adalah semua waktu dikomersialkan, termasuk akad-akad sosial. Nah, ini juga salah. Ini pertengahan. Ini. Oke. Nah, kelebihan akad qard, mungkin banyak orang nggak tahu juga, adalah bahwasanya ada banyak hadis Nabi SAW. Umumnya diriwayatkan Ibnu Majah. Bahwasanya orang yang memberikan utangan, ya, itu jika sudah jatuh tempo belum dibayar, dia seperti sedekah setiap hari. Jadi umpama jatuh tempo saat 1 Juli, tapi kan dibayar-bayar juga. Ya. Terus ya udahlah, kamu saya kasih tenggat waktu tambah, misalnya, atau nggak ditagih atau bagaimana. Maka per hari itu seperti sedekah sebesar nilai utangnya. Dan bisa bayangkan, orang kita ngutangin 10 juta, terus kaget telat dibayar, padahal udah jatuh tempo, kita dianggap sedekah setiap hari 10 juta. Begitu juga kalau udah dibayar, terus dia datang lagi, berutang lagi, kita utangin. Langsung dari awal kita utangin, utang kedua nih. Kita dianggap nilainya adalah sedekah sebesar nilai utang. Mama, Doni berhasil mengembalikan 10 juta ya. Alhamdulillah, dia seorang peminjam uang ya, debitur yang baik. Kemudian lain waktu datang lagi, Bud, pinjam lagi dong. Kasih pinjaman. Nah, pinjaman yang kedua ini langsung dari awal nggak usah nunggu jatuh tempo. Itu dianggap sebagai sedekah. Nah, bahkan sampai ada hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW menyabdakan bahwa sedekah, maaf, memberikan utangan lebih afdol daripada sedekah. Memberikan utangan lebih afdol daripada sedekah. Nabi SAW ditanya para sahabat, kok bisa begitu? Kata Nabi SAW, orang yang datang berutang, fix dia benar-benar butuh. Tapi orang yang datang minta sedekah, bisa jadi dia apa sebenarnya? Orang minta sedekah, bisa jadi dia orang nggak butuh. Banyak nggak? Ada nggak orang yang minta-minta sedekah, padahal dia orang kaya? Ada nggak? Atau orang berkecukupan lah minimal. Ada banyak gitu. Tapi berani nggak minjem? Nah, kenapa minjem lebih berat daripada minta sedekah? Karena meminjam uang, berutang, ada apanya? Ada tanggung jawab. Dia nggak bisa kabur gitu aja. Ada tanggung jawab. Kalau sedekah minta dikasih selesai. Makanya lebih afdol kita memberikan utangan.
Karena orang yang berutang itu benar-benar orang yang butuh dan siap bertanggung jawab. Dan orang yang butuh kemudian bermalas-malasan. Enggak, dia orang yang rajin. Akan ada usaha dia. Karena gimana dia minjem, dia terus nggak ada kerjanya. Gimana balas, gimana balikinnya? Jadi court ini, dia kekurangannya, kan tadi saya bilang, dari tiga ini ada masing-masing ada plus, ada minus. Tinggal dipertimbangkan mana yang paling cocok. Kekurangan court adalah Budi dapat untung nggak? Secara nominal keuangan di dunia nggak ada. 10 juta, 10 juta. Nah, ini kekurangan. Tapi kelebihannya adalah umumnya orang terhadap yang seperti ini dia lebih sederhana menyampaikannya. Dia nggak perlu memperlihatkan proposal bisnis. Umumnya begitu. Nggak usah. Karena pada akhirnya kamu minjem doang ya. Pada akhirnya kamu harus balikin. Keuntungan lagi juga bagi Budi adalah pada akhirnya 10 jutanya aman. Akan balik. Ya, mau Doni rugi 10 juta harus 10 juta. Kalau tadi kan yang tadi-tadi kalau rugi ya ada kerugian yang juga diderita oleh pemberi modal. Kali ini enggak. Pokoknya 10 juta balik 10 juta. Mungkin akan ada pertanyaan, nggak apa-apa saya jawab sekarang. Bagaimana kalau sudah berlalu masa 10 tahun, 20 tahun, 10 juta nilainya akan tetap nggak 10 juta? Nih, secara angka 10 juta rupiah, tapi secara nilai, daya guna akan tetap nggak sama. Praktis umumnya kalau di Indonesia, karena seringnya inflasi, nggak sama. Gimana? Apakah harus tetap 10 juta dibalikinnya? Jawabannya pada asalnya iya, selama tidak terjadi inflasi yang parah. Kalau inflasinya parah, maka boleh. Ini namanya istilahnya, istilah fikihnya taboh. Boleh. 10 juta dulu diukur dengan emas. Kemudian emas yang 10 juta dulu, 20 tahun lalu, dibawa ke zaman sekarang, zaman ke penunaian utang, hari ini, berapa harga emasnya? Dia bayar sebesar itu. Berarti bisa jadi dia bayar setelah berlalu 20 tahun, nggak 10 juta aja, tapi misalnya berapa? 50 juta misalnya. Boleh, tadohum, nggak apa-apa. Ya, itu karena kondisinya darurat, benar-benar parah, maka dibolehkan yang seperti itu. Ini juga banyak orang biasanya nggak tahu sampai titik ini, dia taunya pokoknya balikin harus persis meskipun sudah berlalu bertahun. Ya betul itu asalnya begitu. Dan kalau Budi rela dibalikin 10 juta juga, meskipun sudah berlalu puluhan tahun nggak apa-apa. Tapi boleh ya jika Budi merasa wah ini terlalu parah jauh nih, nilainya berkurang jauh sekali, maka tadi ada sistem yaitu namanya tadohum. Di SNMU juga ada fatwa soalan ini. Ya, di IOV juga tadi ada. Maksudnya boleh nanti dikembalikannya dengan menilai harga misalnya emas atau apapun acuan yang relatif bertahan standarnya. Bisa pakai acuan selain emas juga. Umumnya memang emas. Oh, nah, untuk fatwa DSN tentang court bisa dicek di fatwa DSN nomor 19. Dan menariknya sama juga dengan standar IOV ya, sama-sama nomor 19 tentang court. Oke, selesai materi dari saya pada malam hari ini. Boleh waktu yang tersisa sampai pukul 9 maksimal kita buka untuk diskusi. Silakan Syekh Metro. Yang ada lagi yang mau Bang. Ya, boleh juga pernyataan, boleh juga sharing pengalaman. Ya, saya mau bertanya, Ustadz. Silakan Wenda. Ya, Assalamualaikum. Ustadz, Waalaikumsalam terkait warahmatullahi yang Court Hasan, eh, perlu nggak ya si apa loan yang yang peminjam itu harus tahu pinjamannya buat apa gitu? Oke. Sebab 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 kan bisnis kan apalagi retail ya itu cukup high resiko ya. Kadang kita harus seringkali harus tahu bahwa oke, gue mau buat usaha. Kadang dalam hati kita tahu bahwa ini agak beresiko dan kita ekspektasinya nggak akan kembali gitu hutangnya gitu. Em, Wajib nggak ya saat kita harus nanya bahwa ini Ya, buat apa, bisnisnya apa dan
Dan mungkin nggak akan sepenuhnya 100% yang dia minta kita kasih. Katakan kita 50% dulu gitu. Ya, betul. Iya, boleh, tapi nggak sampai wajib ya. Nggak ada kewajiban khusus peminjam muktarid ya, debitur semua enggak. Kan ini dia bukan mudoroba dan musyarakah sehingga jadi karena besar sekali ente balikin gimana caranya kalau usahanya sebesar ini resikonya, maka boleh kreditur minta buat apa sih kok sebesar ini misalnya begitu ya. Ya. Tapi pada asalnya nggak ada kewajiban untuk menjelaskan. Kira boleh. Ya. Karena pada akhirnya orang ketika minjamkan uang, ya dia perlu berhati-hati siapa yang dia kasih nih. Mungkin perlu melakukan BI checking, misalnya dia atau tanya kawan-kawan nih orang ini kalau minjem balikin. Atau ditanya usahanya apa sih? Mau usaha apa nih? Mungkin beberapa bentuk usaha jelas-jelas haram misalnya. Dan nggak boleh kita kalau menduga kuat orang ini akan menggunakan utangan kita itu untuk buka usaha yang core-nya haram, umpama apa? Core usaha yang haram. Jualan apa misalnya? Bisnis apa? Alkohol. Usaha komer ya, Hmm. minuman keras. Kalau kita menduga kuat, kan kita nggak boleh ngasih pinjaman dari awal. Karena masuk ke ranah wala ta'awanu al ismul udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi kalau kita nggak menduga kuat, malah kita menduga kuatnya sebaliknya. Ini bakal dipakai yang bagus-bagus nih bisnisnya. Ternyata bisnis komer, dosa nggak yang memberikan pinjaman? Nggak dosa. Karena memang tidak ada keharusan dia tahu detailnya. Tapi kalau dia menduga, apalagi yakin, akan digunakan untuk yang haram baru. Nah ini sekaligus, mohon maaf ya, saya agak keluar topik sedikit tentang yang agak ramai belakangan ini Sonhorek ya. Sonhorek. Eh, di antara argumen pihak pengusaha Sonhorek adalah, oh kami ya cuma minjemin aja, nggak tak. Kalau nggak boleh kami nyewakan sound system untuk Sonhorek, ya sekalian aja nggak boleh juga supermarket jualan kondom, jualan alat kontrasepsi. Alasannya gitu, ada salah satu yang berkilah gitu. Nah, dia mungkin beliau ini nggak tahu bahwasanya dalam Islam, kalau seandainya penjual alat kontrasepsi tahu, yakin atau menduga kuat bahwa alat kontrasepsi yang dibeli ini akan digunakan berzina, boleh nggak dilayanin tuh jual belinya? Customer boleh nggak dilayanin? Nggak Tidak boleh. boleh. Misalnya anak pakai seragam SMA gitu datang Nggak boleh. beli, kan kita menduga kuat, nggak harus atau bisa jadi sampai level yakin ya. Cuma umumnya sih kalau gitu menduga kuat ya. Anak celana abu-abu beli alat kontrasepsi ya tentu saja atau dugaan kuat untuk melakukan keharaman, maka nggak boleh haram dilayani itu nggak boleh. Nah ini yang dia nggak diketahui tadi. Jadi kalau usaha sound system diduga kuat yang nyewa akan bikin sound horeg, ini nggak boleh dilayanin. Nggak bisa lagi alasan. Ya kan dia nyewa aja. Sisanya terserah. Nggak bisa. Kalau memang menduga kuat. Sama kita menjual pistol. Umpama kita diizinkan menjual pistol. Umpama ya. Atau di beberapa negara bagian atau negara-negara lain gitu ya. Jual beli senjata api ya longgar. Atau pisau misalnya. Boleh nggak jualan pisau ke orang yang kita tahu, yakin atau menduga kuat dia akan pakai untuk membunuh? Nggak boleh. Tapi kalau kita nggak tahu, kita menduga kuat netral-netral aja. Ya boleh. Nanti kalau dia pakai untuk membunuh, kita nggak kena dosa. Mirip juga, saya tambahkan lagi, jualan baju apa? Baju seksi. Jualan rok pendek, jualan. Kalau diduga kuat, oh ini akan dipakai untuk apa? Dipakai di depan publik, buka aurat. Nggak boleh jualan baju begitu. Tapi kalau nggak menduga kuat keharaman tadi, bahkan menduga kuatnya sebaliknya, oh ini ibu-ibu beli rok mini buat dipakai depan suaminya, biar harmonis di rumahnya, misal gitu. Maka jadi boleh sejenis itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Hendra. Oke, Bertanya, silakan. Emil. kalau court kemudian
karena kita butuh jaminan gitu ya, Nah, kita minta kolateral gitu ya dari orang yang minjam. Kemudian kalau ternyata orangnya yang minjam itu nggak bisa ngembalikin sesuai dengan janjinya, kita eksekusi kolateralnya. Apakah hal itu diperbolehkan atau enggak ya Ustaz? ya, jadi jaminan dengan berupa benda, aset, ya, atau bahkan jaminan berupa orang. Misalnya, ada nggak penjamin kamu nih kalau kamu nggak bisa bayar, ada orang yang akan bayarin. Itu semua boleh. Ya, cuma Oh kan boleh tadi, ya. ya saya sedang menjelaskan konsep dasar. Ini nggak apa-apa pertanyaan pengembangan, boleh. Ya bahkan di fatwa yang tadi saya kutip, fatwa DSN MUI nomor 19, memang ada keterangan soal jaminan. Ini boleh. Jaminan ini bisa berupa misalnya benda atau Nah, siapa penjamin kamu kalau kamu nggak bisa bayar siapa? Wah ini Pak Fulan. Nah, kita tanya Pak Fulan. Pak Fulan betul siap jadi penjamin dia kalau. Ya betul nggak apa-apa sih. Nah, itu nanti amal soleh juga oke. buat Pak Fulan yang menjamin. Nah, kalau untuk apa namanya jaminan, nanti ada pembahasan rohan ya. Konsepnya mirip lah kalau di syariah Islam sama seperti umumnya jaminan-jaminan agunan-agunan yang ada, yaitu kalau bendanya benda bergerak, maka bendanya yang ditaruh di rumah eh, kreditur. Makanya namanya jaminan. Pada asal begitu. Misalnya motor, jaminannya motor. Motor benda bergerak, maka motornya disimpan di parkiran milik kreditur. Boleh nggak dipakai sama debitur? Boleh, tapi seizin kreditur. Boleh. Tapi kreditur juga nggak boleh menggunakan motor ini untuk hal komersial. Misalnya dipakai untuk apa? Gojek. Gitu. Nggak boleh. Karena nanti apa? Apa yang terjadi? Ngasih utangan 10 juta. Jaminannya motor simpen di rumah aneh. Dipakai ngegojek. Apa yang terjadi nanti? Hah? Dapat keuntungan ya. Ada untung. Balik 10 juta plus selama ini untung berapa tuh? Buat drive apa jadi driver Gojek misalnya. Mohon maaf sebut merek ya. Tapi nggak apa-apa merek karya anak bangsa. Gitu. Ah, ya. Kalau bendanya benda tidak bergerak, maka cukup surat aja misalnya. Atau sejenis ya. Nggak apa-apa. HP berarti Oke. simpen di rumah kreditur. Kalau mau pakai izin dulu. Silakan. Dan nggak boleh dipakai HP-nya oleh kreditur HP-nya. Karena apa? Nanti kalau dipakai sama aja meminjamkan uang 10 juta plus keuntungan apa? Bisa manfaatin HP-nya buat main game umpama. Nah itu bernilai ekonomis juga. Umpama misal. Ya, Iya. masih ada 5 menit atau 4 menit lagi silakan mungkin ada lagi yang boleh pertanyaan, boleh sharing, boleh silakan. Assalamualaikum Wah, silakan. Pak Tung. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, tadi saya ketinggalan bertanya lagi. Yang pertama, untuk mudarobah iya, itu boleh akadnya, misalnya presentasinya switching dari 60-40 ke 40-60 ketika payback period gitu, boleh kan? Boleh atau enggak? boleh, boleh. Boleh. Jadi boleh disepakati eh, ketika keuntungannya di atas 100 juta, maka persentase berubah. Boleh. Atau ketika sudah usahanya berjalan 2 tahun, persentase berubah. Disepakati dulu boleh. Gak apa-apa. Jadi fleksibel, nggak sekaku yang dibayangkan. Hmm. Ya. Terus kedua, Ustaz, untuk peminjaman, bagaimana sikap kita ketika kita minjamin seseorang, eh, kemudian uangnya itu belum full dikembalikan, kemudian orang tersebut minjem kembali gitu. Oke. Jika kita menganggap bahwa dia akan ya mampu membayar lagi, maka ini dianggap utang kedua, dipisah nanti penghitungannya. Gak apa-apa, boleh. Jadi menghutangi orang yang masih punya utang, boleh. Nanti tinggal kita catat aja, ini utang kedua, seperti itu. Nanti masalah oke atau nggak oke diserahkan kepada kreditur. Dia menganggap layak nggak ini dapat pinjaman lagi, walhal peminjaman pertama aja belum lunas. Dan nanti dia bisa berhitung, lihat juga orangnya bagaimana kondisi ekonominya. Wajar ya, nggak apa-apa, dicek. Karena cukup mencurigakan kalau ngutang, belum lunas ngutang lagi kan mencurigakan. Maka boleh diinvestigasi. Ya, kenapa? Gua udah ngutang lagi, yang kemarin aja belum dibayar. Ini dijelaskan, oh tenang, tenang, bentar lagi nih saya dapat untung besar. Misal, misal
Ayo mungkin aja, ya udah sip, menjanjikan juga supaya dia kita bantu dapat keuntungan, dia bisa ngelunasin. Tadi ada pahala. Untuk court memang apa keuntungan-keuntungannya dominannya adalah dari sisi akhirat ya. Sama tadi kepastian uangnya balik full. Hmm. Jazakallahu khairan. Mungkin dari ketum Nusi ada penutup closing, saya persilakan ya, mungkin menyampaikan sesuatu dari saya cukup. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Dari saya ya jazakallah, terima kasih Ustaz untuk materinya, dan saya harap ini bisa mungkin ada sesi kedua kali ya untuk yang perihal ini ya, cukup interaktif juga gitu ya, dan cukup relate juga eh, dalam mengimplementasikan di ranah masing-masing gitu. Jadi terima kasih terus, dan mungkin saran sih bisa ada sesi kedua untuk perihal ini. Terima kasih Itu Ketum. Ya, terima kasih Ketum. aja, eh, bisa istiqomah juga ya. Alhamdulillah ini udah hampir setahun ya Ustaz Metrum ya. Ini kita sudah mau memasuki bulan ke-6. Bulan ke-6 hampir udah 1 semester gitu. Ya. Jadi juga eh, apa eh, bisa kita terus pertahankan khususnya di internal dulu ya, sebelum nanti bertahap kita akan coba lebih ke umum gitu setelah sesi internal ini, dan tentunya setelah evaluasi demi evaluasi gitu. Barakallahu fikum. Oke, baik, terima kasih Mas Osi selaku Ketua MES Jaksel Jakarta Selatan. Kemudian kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Ustadz Nur Fajri ya, yang telah memberikan kita ilmu dan fawaid. Karena jujur saya masih teringat ketika kita dulu di Lipia itu belajar ini ya Ustadz ya, fikih eh, tentang al-maliyah, tentang keuangan di semester 4. Tetapi yang dijelaskan oleh Ustadz Fajri tadi ditambahi dengan beberapa fatwa MUI, DSN, dan tadi juga pertanyaan dari teman-teman, subhanallah itu sangat apa namanya, sangat sesuai dengan realita. Oleh karena itu kita akan adakan kembali kajian insya Allah di akhir di akhir bulan ini, Jumat keempat ya, insya Allah. Oleh karena itu nantikan episode berikutnya, insya Allah lebih seru, ya lebih seru dan lebih menarik. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Ya, kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustadz Fajri, kepada teman-teman. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Nusi dan yang lain-lain. Mau foto dulu nggak? Nggak usah. Oh, iya. Foto Ya, Mas Mujahid nih, ya. saya pakai HP. Ya. Lalu, lalu. Saya aja pakai laptop nggak apa-apa. Satu, dua, Jadi, tiga. kameranya video semua. Ya, dah cukup. Oke. Oke, makasih semua. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, terima kasih warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Terima kasih Metro, Ustaz Ustaz. Terima kasih semua. Ya, Ketum, Mas Haidar, makasih Mas Haidar. Ketum. Terima kasih.